Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim di seluruh dunia baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penuh dengan kehusyuan dan semangat pengorbanan dari pelaksanaan sholat id di pagi hari, lantunan ayat suci Al-Quran hingga pemotongan hewan kurban semua berjalan dengan hikmat. Hanya sholat dan Al-Quran, inti perayaan Idul Adha adalah ibadah kurban di halaman Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Panitia mulai memotong sapi dan kambing. Setelah sholat id usai, tanpa antusias warga sangat tinggi, terutama anak-anak yang ingin menyaksikan prosesi penyembelihan sesuai syariat. Baik, langsung saja kita serta pisau yang wawancarai. digunakan. Baik, kalau saya mengutip dari beberapa kitab, di sana dijelaskan bahwasannya apabila kita ingin menyembelih, seharusnya kita harus niat terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud niat di sini harus di dalam hati, tidak usah diucapkan di mulut juga boleh. Kalau mau diucapkan di mulut itu juga boleh, itu sunnah. Nah, kemudian harus disiapkan hewan dan alat yang untuk disembelih juga. Kemudian artinya kalau kita ingin menyembelih hewan kurbannya itu semacam unta, maka kita siapkan untanya terlebih dahulu. Kalau kita ingin menyembelih sapi, maka sapinya harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian mengenai tentang apa itu alatnya sebagai alat penyembelihnya, maka kita harus lebih jeli di sini, karena ini menyangkut dengan nyawa hewan tersebut. Artinya apa? Sekiranya apabila di alat penyembelih seperti pedang dan pisau sebagaimana yang ada di dalam syarat-syarat fikih, itu harus tajam. Ketika disayatkan terhadap lehernya itu tidak terasa sakitnya. Logikanya ketika kita menyembelih atau menempatkan pisau tersebut itu tumpul, maka sakitnya itu akan terasa sekali. Nah, seharusnya pisau atau benda yang untuk alat untuk disembelih itu harus tajam, tidak ada tumpulnya. Kemudian hewannya itu dihadapkan untuk arahnya ya. Untuk arahnya itu diarahkan ke kiblat. Nah, kalau di Indonesia itu kiblat itu ada di sebelah barat. Apabila ada di luar Indonesia seperti di baratnya Mekah, di baratnya Ka'bah, maka disesuaikan dengan arah tertentu, arah tersebut. Nah, artinya kita hewannya itu dihadapkan ke kiblat seperti itu dengan hati-hati. Kalau sapi itu boleh diikat, boleh diikat, tapi jangan ikatannya terlalu berat, artinya jangan terlalu menekan agar tidak ada rasa sakit di sana. Nah, cara merebahkan itu tidak boleh kasar-kasar seperti menendangnya, seperti merobohkan dengan sangat, itu tidak diperbolehkan karena itu menyiksa terhadap hewan yang akan disembelihnya. Kemudian saat menyembelih biasanya itu harus dibarengkan dengan niat yang tadi. Setelah niat itu harus ada bacaan basmalah atau yang sekiranya tidak menyekutukan terhadap Tuhan kita, seperti bismillahi wallahu akbar, seperti itu. Seumpama cuma bismillah maka juga dibolehkan, akan tetapi yang disunahkan itu bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian yang harus dipotong, yang harus diperhatikan itu yang dipotong itu di lehernya, yang pastinya itu di lehernya. Artinya ketika kita memotong itu harus putus, benar-benar putus saluran makannya, kemudian saluran nafasnya, kemudian pembuluh darah utama itu harus putus, yang ketiga-tiganya itu harus putus. Nah, apabila satu saja tidak putus, maka
bisa dikatakan tidak sah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah hewan kurban tersebut disembelih, maka kita tidak boleh memaksa atau menguliti hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Artinya dibiarkan terlebih dahulu sampai hewan tersebut mati sempurna. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka boleh dikuliti terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian dagingnya, kalau hewan kurban itu harus dibagikan kepada keluarga kerabat, ya, keluarga kerabat dan fakir miskin. Seperti itu. Tidak boleh dimakan sendiri. Mungkin hanya Ustaz, untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan mendasar antara ibadah kurban, akikah dan haji atau dam dalam Islam, baik dari segi hukum, waktu pelaksanaan, jumlah hewan, hingga tujuan dan keutamanya masing-masing? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit memberikan pandangan ya terkait pembeda antara kurban, akikah, dan dam, baik dari tujuannya, hukumnya, waktu, dan sebagainya. Nah, di sini untuk tujuannya, yang pertama terkait kurban. Di sini kurban tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perlu digarisbawahi, kurban itu harus orang Islam, orang mukmin yang beriman. Apabila ada orang non-Islam yang ingin berkurban, boleh-boleh saja, akan tetapi karena untuk diikhlaskan saja, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya bagi akikah ini untuk tujuan sebagai rasa ungkapan terima kasih atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikaruniai anak atau anak dari kita. Nah, seperti itu. Kalau untuk dam ini biasanya tujuannya untuk sebagai ada yang mengatakan tebusan terhadap haji atau umroh dan sebagainya. Kemudian hukum daripada kurban di sini hukumnya sunnah muakkad. Nah, kalau sunnah muakkad, kalau masih belum paham yang dimaksud sunnah muakkad, ini sunnah yang sangat diharuskan. Artinya apa? Sunnah ini lebih condong atau lebih dekat terhadap wajib, seperti itu. Kalau dikatakan wajib belum, akan tetapi kalau mendekati terhadap wajib itu sudah dekat, seperti itu. Kemudian yang akikah ini sama saja dengan hukum yang pertama, yang kurban tadi, sama saja sunnah muakkad. Nah, kemudian yang untuk dam ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tergantung dengan asal masalah yang terjadi di lapangan tersebut. Kemudian waktunya. Nah, di sini agak sedikit melebar ya. Waktu daripada penyembelihan kurban di sini biasanya dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, seperti itu, atau Idul Kurban, hari raya Idul Kurban. Kemudian yang akikah ini dilaksanakan ketika 7 hari setelah kelahiran anak atau selebihnya tersebut. Nah, kalau seumpamanya masih belum nyampe 7 hari, maka tidak diperbolehkan, seperti itu kalau yang akikah. Kemudian untuk edam, pelaksanaan penyembelihan edam ini dilaksanakan pada hari haji atau umroh tersebut. Nah, kemudian hewannya. Kalau hewannya di sini kurban, biasanya itu kalau kambing itu hanya untuk satu orang. Kambing hanya untuk satu orang. Kalau sapi dan unta, sapi itu sama dengan 7 orang, seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian yang hewan untuk akikah ini ketika anaknya yang diakikahi itu perempuan, maka kambingnya itu sama dengan 1. Yang laki-laki ya, yang laki-laki. Kalau laki-laki, anaknya laki-laki, maka kambingnya harus 2 yang laki-laki. Seperti itu. Kemudian jumlahnya, jumlah hewannya yang tadi, jumlah hewannya. Kalau kambing itu, kalau kurban itu 1, dan kalau sapi itu sama dengan 7. Dan untuk untuk edam itu cuma 1 di sini, sesuai dengan jenis apa yang diwajibkan. Kemudian keutamaannya ini kalau kurban biasanya untuk mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, seperti ketika pada saat kejadian itu kan kurban, ketika sunnah Nabi Ibrahim kepada sesama. Dan kemudian untuk akikah ini sebagai ungkapan syukur dan doa, seperti itu. Dan ungkapan untuk yang endam ini menyempurnakan haji dan umrah. Nah, perlu diketahui untuk hewan kurban ini disunnahkan itu daging mentahnya yang diantarkan terhadap masyarakat. Nah, kalau akikah ini daging yang sudah masak, seperti itu. Artinya dimasak terlebih dahulu, disunnahkan itu diperbanyak kuahnya ya, agar yang mendapatkan itu lebih banyak. Kan logikanya kalau sedikit kuahnya kan cuma segelintir orang kan, akan tetapi kalau diperbanyak kuahnya maka Terima akan kasih, lebih saya banyak Ines orang Nur yang Aisyah Maulina. mendapatkan Sungguh suasana penuh berkah. Semoga makanan semangat tersebut Idul atau Adha menebar daging kebaikan yang hingga sudah ke seluruh penjuru. mungkin Sampai harganya jumpa di program tidak Prioritas besar. berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.